Ya oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan membahas 7 kelemahan dari sepeda lipat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini lagi tren nih sepeda lipat nih, karena ukurannya compact, praktis gitu ya. Jadi mudah dilipat, dibawa-bawa dan ringan juga. Tapi ada 7 kelemahan yang perlu kalian ketahui sebelum kalian berminat untuk meminang sepeda lipat seperti ini. Nah, yang ada di sini adalah sepeda lipat merek Pacific dengan yang tipe ring 16 inci. Jadi sepeda lipat yang paling kecilnya inilah untuk saat ini yang 16 inci. Oke, masuk ke kelemahan pertama, yaitu pertama adalah sepeda lipat ini engselnya banyak bener teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau engselnya terlalu banyak nih, kekokohannya juga tidak sebaik dengan sepeda gunung yang sering kita lihat ataupun sepeda road bike. Ini satu engsel di sini. Ini standar lah ya engsel ini. Nah, ini juga nih. Bahkan ininya pun ada engselnya tuh. Untuk dilipat seperti ini. Terus engselnya di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Ini kan yang semuanya kan yang quick release nih. Bukan yang tipe baut gitu ya, quick release semua. Nah, di sini ada lagi engselnya. Banyak banget, guys. Di roda belakang ini ada quick release juga engsel. Di roda depan juga ada quick release-nya tuh, engsel. Jadi banyak banget engselnya, teman-teman. Yang saya rasakan ya, ini fleksi ataupun agak apa ya? Agak goyang. Tapi nggak goyang banget ya kalau dibandingin dengan MTB. Ini goyang, teman-teman. Sebagai contohnya aja, misalnya kita jalan kan, lagi ngerem. Nah, ini nih kayak goyang gitu loh, teman-teman. Apalagi kalau kita ngeremnya agak mendadak gitu ya, agak nyet ke depan gitu loh. Flexing, paham gak ya maksud saya ya? Agak lentur gitu nih. Agak lentur stangnya karena tiangnya terlalu tinggi batangnya itu. Nah, ini kejadian juga kemarin gara-gara bautnya nggak kencang. Ini kan quick release-nya nih, teman-teman. Kalau dibuka kan dia langsung jatuh ngelipat gitu kan. Ini sambungannya nih. Nah, kalau baut ini nggak kencang nih bakalan bunyi-bunyi, teman-teman. Tapi udah saya kencengin. Jadi pas kita ngerem tuh kan goyang-goyang, ngik-ngik-ngik kayak gitu tuh. Nah, jadi itulah kelemahannya ya. Karena terlalu banyak engsel jadi agak fleksi dia, agak lentur goyang-goyang gitu, teman-teman. Tapi saya nggak tahu juga ya kalau sepeda lipat yang harganya udah 10 jutaan ke atas ini kan harganya cuma 4 juta, teman-teman. Jadi ya begitu, agak fleksi dia. Dan juga ban belakangnya juga, teman-teman. Kalau bautnya nggak kencang dia agak goyang juga dia, teman-teman. Kayak gitu. Begitu juga roda depan. Itu kelemahan pertama. Tapi cukup kuat kok. Tapi kalau kalian bandingin dengan sepeda MTB atau road bike, ini agak fleksi, nggak terlalu kokoh. Makanya kegunaannya hanya untuk di jalan aspal, jalan-jalan yang mulus. Tapi kalau kalian udah bawa jalan yang jelek, ini sangat tidak direkomendasikan, teman-teman. Lalu nyambung ke kelemahan kedua, yaitu saya udah coba nih di jalanan batu-batu, gravel, kerikil. Ini bukan tidak enak lagi, tapi sudah membahayakan, teman-teman. Karena bannya tipis banget ini tuh. Bannya tipis banget, diameternya juga cuman 16 inci, teman-teman. Jadi tipis banget. Jadi ini kalau misalnya kalian ngelindes batu gitu, batu kecil aja, ataupun tiba-tiba dalam keadaan kecepatan tinggi kalian masuk lubang, injek lubang, ini kalian bakalan terjungkit, teman-teman. Bakalan jungkir balik, kalian langsung jatuh. Saya yakin pasti langsung jatuh kalau di jalanan nggak rata. Jadi buat kalian yang mau beli sepeda lipat, pastikan rute kalian ataupun klub goes kalian itu nggak masuk ke jalan-jalanan jelek, teman-teman. Pastikan cuman mainnya di aspal ataupun jalanan yang halus, komplek perumahan gitu ya. Jangan di gravel, jangan di batu-batu. Ini membahayakan, bukan lagi gak nyaman tapi bahaya. Karena nggak stabil, bannya terlalu kecil. Terus yang ketiga adalah rasio gearnya terbatas. Nih, rasio gearnya terbatas, teman-teman. Kayak di depan nih, front derailleur FD-nya cuman 1 kan. Nah, belakangnya juga cuman 7 speed. Jadi alhasil ini kalian ditambah lagi dengan rodanya yang cuman 16 inci. Jadi kalau kalian punya sepeda lipat, jangan coba-cobalah ikut touring, ikut main sama teman-teman yang punya MTB, apalagi yang road bike. Kalian bakalan kalah goes ya. Untuk misalnya jarak 10 meter, orang lain goesnya cuma 3 kali, kalian mungkin bisa 6 kali lebih untuk goesnya. Jadi lebih capek, lebih banyak goesnya untuk mencapai jarak tertentu. Tuh ya, karena memang pertama rasio gearnya beda,
plus rodanya yang kecil banget. Jadi ya pilih-pilih klub goes lah, jangan gabung ke klub goes yang road bike. Kalau kalian milih ini bakalan jauh ketinggalan itu ya. Tapi untungnya dia ringan, karena ringan, rodanya kan kecil, jadi ringan banget untuk start pertama tuh, ringan banget. Tapi itulah teman-teman, tidak cocok untuk touring jarak jauh nih, nggak cocok banget, bikin lebih cepat capek karena lebih banyak goesnya. Kayak gitu ya, kelemahan ketiga. Lalu kelemahan keempat, ini nggak bisa kalian pasang aksesoris untuk boncengan. Kalau kayak MTB kan kalian bisa pasang yang model-model kayak gitu tuh, yang goncengan di belakang, ataupun sekarang sudah ada yang boncengan di depan untuk bawa anak gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa teman-teman, saya sudah coba kemarin waktu beli, mau pasang aksesoris untuk boncengan untuk anak, ternyata nggak muat karena terlalu kecil framenya, nggak muat dipasangin gitu loh. Jadi ya harus sendiri, kalian nggak boleh bonceng-boncengan di sini. Terus kelemahan yang kelima, karena bentuknya sangat ringan, sangat compact, sangat kecil, sehingga ini sangat mudah dicuri teman-teman. Jadi buat kalian yang parkir sepeda lipat harus dipasangin kunci tambahan, kalian ikatkan ke pagar atau ke tembok gitu ya. Jangan dibiarin kayak gini aja teman-teman, mudah banget ini nyurinya, ringan banget soalnya. Itu harus menjadi perhatian juga. Lalu yang keenam adalah terkait spare part. Nih sebagai contoh aja nih, kalian mau cari ban dalam ini pasti jauh lebih susah dibanding cari ban dalam yang sepeda MTB. Kalaupun ada, mungkin harganya mahal. Begitu juga ban luarnya teman-teman, pasti lebih susah dicari dibandingin cari yang roda yang ban full size itu. Terus nih contoh lagi nih, nyari pedalnya, ini kan pedalnya bisa dilipat nih teman-teman tuh. Bakalan susah kalian nyari pedal model kayak gini dibandingin cari pedal yang model biasa teman-teman. Jadi untuk saat ini spare partnya bakalan jauh lebih sulit sih menurut saya untuk nyarinya gitu ya. Ataupun mungkin misalnya sambungan ini patah gitu ya, jatuh, itu pasti jauh lebih sulit tuh nyarinya tuh dibanding dengan sepeda-sepeda mountain bike yang sudah lumrah ditemukan di jalan gitu ya. Pokoknya bakalan lebih ribet lah nyari spare partnya teman-teman. Sama gear setnya ini mungkin bakalan lebih susah kalian nyarinya. Nih standarnya aja, ini kan standarnya pendek banget nih tuh. Kalau standar yang MTB atau standar yang road bike itu kan lebih panjang, ini pasti kalian lebih susah nyarinya. Jadi ya kalian yang baru mau meminang sepeda seperti ini harus perhatikan benar-benar terkait spare part. Tapi nggak tahu ya, mungkin beberapa tahun ke depan bisa lebih mudah. Nih untuk yang gear di depannya ini kan ukurannya beda nih, ukurannya nyeleneh dia dibandingin dengan sepeda-sepeda mountain bike pada umumnya. Dan baut-baut kecil-kecil gini nih, kayak sambungan-sambungannya ini ya, ini pasti jauh lebih susah dicari dibanding sepeda-sepeda gunung, sepeda mountain bike pada umumnya gitu teman-teman. Jadi nomor 6, spare partnya susah. Terus yang ketujuh, nah ini kalian yang beli ini pastikan berat badan kalian juga sesuai. Ini sih kalau secara spesifikasi ini bisa sampai 150 kg kata yang jual. Cuman kalau kita lihat spek di bannya ini maksimum nih, maksimum load 45 kilo. Jadi ban ini maksimum loadnya cuma 45 kilo. Anggaplah kali 2 ya, jadi maksimum loadnya cuma 90 kilo. Kalau dari spesifikasi ban yang tertulis. Tapi kalau dari kata yang jual sepeda bisa sampai 150 kilo. Nah kita ambil aman aja 90 kilo ya, karena ban tertulis bannya 92 ya, 451. Nah jadi kalian kalau kira-kira berbadan besar, berat badan kalian di atas 90 kilo atau mungkin berat badan kalian di atas 100 kilo, ini mungkin tidak cocok untuk kalian teman-teman, karena bannya terlalu kecil dan maksimum loadnya juga nggak cukup. Plus kalau dilihat dari jauh ya nggak proporsional aja gitu, badan kalian besar banget, sepedanya kecil mini banget kayak gini. Jadi mungkin tidak cocok untuk beberapa ya, buat beberapa teman-teman yang mungkin badannya terlalu besar. Kalau kalian badannya terlalu besar mungkin bisa ambil sepeda lipat yang ringnya 20 inci, ataupun sekalian ambil yang mountain bike yang ukuran rodanya lebih besar. Kayak gitu teman-teman. Nah, di antara ketujuh kelemahan tersebut, manakah yang menurut saya paling mengganggu? Yaitu kelemahan nomor pertama, terutama di bagian stangnya ini, karena terlalu panjang batangnya ini ya, dan banyak lipetannya dan banyak quick release-nya nih. 1, 2, 3. Satunya udah ada 3 quick release-nya teman-teman.
sehingga membuat dia tidak terlalu kokoh dibandingkan dengan sepeda gunung atau sepeda mountain bike pada umumnya. Terutama pada saat ngerem tuh kerasa banget, flexingnya tuh terasa banget di bagian stang ini. Oke, gitu aja teman-teman, 7 kelemahan sepeda lipat yang bisa saya share ke kalian. Yang jelas ini nggak bisa kalian samakan di semua rentang harga ya. Kalau harganya lebih mahal ya otomatis kualitasnya juga akan lebih bagus. Oke, gitu aja teman-teman, review 7 kelemahan sepeda lipat. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua. Terima kasih.